Halo semuanya, Hai. selamat datang di Ama Apa Cerita. Ama Apa Cerita adalah sebuah podcast yang ngebahas pentingnya komunikasi bersama pasangan. Halo semuanya, selamat datang di Ama Apa Cerita, episode kedua. Kita bakal bahas apa nih, Mak? Jadi dulu itu pas sebelum menikah, pacaran kita sempat LDR, long distance relationship. Dan apa sih yang bisa dipetik dari cerita kita selama 4 tahun LDR ya kurang lebih? Ya dalam membangun komunikasi atau gimana sih untuk selalu tetap nyambung gitu satu sama lain. Mungkin sebelumnya kita bahas dulu ya. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu, sekitar 10 tahun yang lalu kita mulai jadian istilahnya gitu kan. Dan saat itu kondisi kita tuh dipaksa untuk melakukan LDR karena kebutuhan dari kerjaan. Gitu. Iya. Saya kebetulan dapat kerjaan di luar kota, Di Jogja di waktu Jogja, itu. yang beda sama Aku tempat di Ama di Jakarta, di Pluit. Jakarta, ya. Dan waktu itu lumayan challenging karena Ama bilang katanya nggak mau LDR ya, Mak? Iya dong, Kenapa, Mak, itu? trauma. Ya intinya nggak mau LDR. Entah kenapa. Pokoknya sama yang ya pernah dapat cerita, bukan dapat cerita, aku pernah ada pengalaman aja buruk lah gitu tentang LDR dan nggak mau lagi lah kalau bisa gitu. Ternyata ketemu. Jadi haruskan LDR. Iya, sama yang sekarang atau sama si apa ini harus lagi-lagi dipisahkan sama jarak. Oke. Dan itu terjadi, tapi for the record, aku nggak tahu kalau Ama tuh nggak mau LDR saat itu. Karena waktu itu Iya. udah kejadian, ya udah gitu kan, jalan aja gitu. Dan itu juga sebenarnya adalah pengalaman LDR pertamanya apa sama gitu. Tapi waktu itu kan kayak ya udahlah gitu, kita coba aja, dan karena memang punya niat yang sama gitu ya, tujuannya pengen yang sama, jadi ya ini kita coba ke LDR aja. Nah, di LDR itu kita ngapain aja nih, Mak? Kayak yang apa inget itu komunikasi kita cukup intens saat itu. Mungkin bayangin dulu, saat itu kan 10 tahun yang lalu ya. Iya. Internet waktu itu sudah mulai ramai orang pakai, tapi bukan yang kayak sekarang gitu, kayak di mana-mana semua orang Masif. punya dengan cepat gitu ya, enggak. Iya. Ya kan? Jadi challenge untuk terus berkomunikasi juga datangnya dari kondisi saat itu, teknologi dan sebagainya. Betul. Kebetulan karena ini kerjanya di bidang IT, jadi banyak hal yang kita bisa Coba. Iya, membantu dari LDR itu, gitu. Dulu kita LDR itu 2014 ya. 2014. 2014. Berarti dulu zamannya apa tuh? Pada masih ingat gak tuh 2014? Pada punya sosial media apa? Dulu aku BBM Android. Oh iya. Ya, BBM Waktu ramai Android. BBM ada di Terus Android, ada betul. Path, ada apalagi Instagram. Ya Skype. Dulu kita video callnya via Skype. Bukan WhatsApp. YM masih pakai YM? Enggak, aku enggak ya. Udah enggak, soalnya ada BBM itu ya. BBM Android. Ya paling sama WhatsApp lah. WhatsApp kan udah dulu mulai, betul. itu. Jadi video callnya waktu itu via Skype aja karena entah nyaman yang aja paling kali ya. Yang paling reliable saat itu Skype. Jadi kayak nggak banyak isu dan sebagainya. WhatsApp waktu itu belum punya video call. Semuanya tuh rata-rata cuman voice. Really? Iya, nggak ada. Oh, cuma ada Skype. Lupa. Itu kan menarik gitu. Iya, jadi Skype.
Ya itu kayak challenging. Jadi mungkin apa ya? Kita set konteks karena mungkin ketika teman-teman dengar sekarang itu primitif banget gitu kesannya gitu ya kan. Mungkin hal itu bukan hal apa yang main yang bisa dipetik, tapi dari kondisi itu pun sebenarnya kalau dipikir zamannya orang tua kita dulu itu jauh lebih hebat lagi gitu. Iya. Ketika mereka dipaksa harus LDR, literally harus ngirim surat yang Surat delaynya 3 hari, berhari-hari, seminggu ya kan? nungguin pos Gitu. berarti ya. Makanya banyak lagu-lagu soal apa namanya surat cinta dan Merindu. sebagainya, betul. Karena ya itu kondisinya gitu. Dan kagumnya, I don't know, tapi beberapa orang dekat yang ya relasi gitu, orang tua dan sebagainya, mereka literally sangat-sangat setia saat itu. Jadi kayak memang jauh apa, tapi nggak banyak cerita, at least mungkin yang diceritain gitu ya, bahwa akhirnya ternyata cowoknya nggak bener lah, atau cowoknya nggak bener lah dan sebagainya. Mereka akhirnya tetap bisa jalan jadi pasangan yang baik saat itu. Itu kayak wow gitu. Dan kita di kondisi yang apa IT apa teknologinya udah mulai maju pun gitu kan, sudah ngerasa challenging gitu. Iya, betul sih. Iya. Nah, Mak, bisa diceritain nggak hal-hal apa aja sih yang kita suka lakuin waktu LDR saat itu? Dulu yang pasti kalau aku selalu oh enggak, kalau kita kayak ucapan selamat pagi itu penting untuk memulai hari, naikin mood, naikin ya semangat bekerja gitu. Ya. Cuman ya good morning gitu. Terus sudah bangun apa belum? Ya udah. Terus pada akhirnya enggak akhirnya maksudnya pas kita jam masuk kerja, aku jam 7, kamu jam 8. Jam 11, ya 8. Jam 8 setengah 9 lupa lah aku ya. Terus ya udah selamat bekerja gitu kan. Gitu terus dan aku pribadi yang aku inget itu aku selalu ngabarin aja kemana aku pergi, ngabarin dan sama siapa aku pergi gitu kan. Walaupun dulu kita nggak Sherlock ya. Pernah tapi beberapa itu kali udah 2000 pernah. tapi ya sudah lebih maju lagi. Berapa 2 tahun kayak, selanjutnya gitu kan ya. Dulu betul. ya belum ada kita nggak Sherlock aja karena ngerasa nggak perlu tahu lah dulu. Ya betul. Tapi aku ngerasa karena apa ya, aku juga nggak yang ngibulin, maksudnya gimana ya, nggak, aku lebih senengnya ngabarin kamu aja pas ya aku pergi kemana sama siapa, pulang jam berapa gitu. Ya aku selalu itu aja sih. Biar tahu aku ada di mana dan di kondisi baik-baik aja gitu. Betul. Ya itu selalu apa namanya, pagi-pagi kadang-kadang apa tuh belum benar-benar belum bangun dari kasur apa habis sholat subuh kan tiduran lagi terus megang HP aja terus kan. Nungguin. Iya. Iya ngobrol gitu apapun itu gitu kan, kayak prepare dan sebagainya gitu. Kita pernah sampai telepon juga nggak sih atau cuman teks doang waktu itu? Aku nggak inget, lupa Kayaknya pernah sih beberapa kali sampai telepon. Ya mungkin beberapa kali ya. Oh tapi pernah bangunin kayak sahur dulu. Oh iya sahur. Sahur pas pertama kali itu. Pertama kali ya punya pacar jauh dan seiman. Jadi ada orang yang aku bangunin pas sahur gitu. Ya udah pas dia udah balas ya udah. Jadi udah sahur gitu. Yang aku ingat hampir tiap malam aja kita teleponan aja ya. Ya betul, itu the next point gitu. Selain kita lakuin pagi-pagi, malam juga kita suka nyempetin waktu lah gitu. Memang mungkin hampir bisa dibilang hampir tiap hari, tapi nggak benar-benar tiap hari karena ada kalanya kayak sama teman-teman nonton misalnya malam gitu kan, jadi kita nggak telepon atau sebaliknya ketika apa ada acara atau apa gitu, jadi kita nggak telepon. Tapi itu salah satu rutinitas yang kadang-kadang ditungguin juga ya gitu. Betul. Kayak
nanti malam pengen cerita gitu. Mm-mm. Nah itu apa ya? Itu kan hal-hal yang bisa dibilang nggak benar-benar direncanain tuh dari awal. Kayak kita tuh kalau LDR itu harus gini-gini gitu, nggak gitu. Mm-mm. Somehow itu polanya muncul, ya kan? Polanya muncul dan menurut apa tuh itu ngebantu banget untuk kita tuh tetap berkomunikasi, berhubungan gitu ya, tanpa beneran saling mengikat gitu. Mm-mm. Jadi terutama mungkin kalau misalnya yang malam itu kan kadang-kadang ada acara sama teman atau apa itu kan kadang-kadang ya. Mm-mm. Tapi siangnya itu ketika kamu harus ya jadi diri sendiri istilahnya gitu ya. Mm-mm. Bahwa saya apa gitu ya sedang bekerja sebagai karyawan di mana gitu ya. Mhm. Fokus gitu sendiri kita di sana gitu. Sesekali memang kita juga lagi makan siang apa kalau sempat gitu ya nge-reply tapi Ngabarin. at the end kayak karena industrinya sangat berbeda, jam istirahatnya cukup berbeda juga Mm-mm. jadi nggak pernah nyambung gitu. Ya Kadang-kadang kan dibalasnya mhm, entaran gitu pas aku mhm, atau kamu pulang sudah gitu kan, free tetap gitu free kan. gitu. Nah, Ya. itu kan kadang-kadang saat itu suka sebel ya. Mm-mm. Ih, kenapa sih gitu kan nggak dibales kayak apa kan pengen ngobrol. Tapi itu mendidik menurut aku. Jadi dia mendidik bahwa orang tuh ada waktu sendirinya karena setiap orang tuh akan berkembang gitu. At the end even kayak sekarang kita udah hampir 6 tahun setengah jadi pasangan suami Menikah. istri. Hal itu bahwa setiap orang harus berkembang tuh tetap terjaga gitu sampai sekarang, Betul. ya kan? Mungkin bisa dibilang kayak kalau untuk apa, oh cari kerja lagi gitu kan, kayak naik jabatan dan sebagainya itu kan kinda natural gitu sebagai seorang Ya, manusia. manusia dan kepala keluarga terutama gitu kan Mm-mm. bahwa saya punya tanggung jawab untuk membawa keluarganya lebih baik gitu. Iya, betul. Nah, tapi di sisi lain juga apa berusaha tuh bikin Ama tuh juga berkembang gitu. Di sisi manapun itu. Nggak harus mungkin saya dulu kerja sekarang enggak, tapi kayak waktu kita di Bandung itu nge-gym gitu ya Mm. kayak di push bahwa doing something for yourself gitu bahwa kamu tuh harus bisa ngembangin diri sendiri dan apa namanya komunikasi itu somehow bisa terbentuk dari kebiasaan kita waktu LDR ya kan bahwa Mm-mm. kita ngobrol kamu prepare apa kita ngobrol malamnya kamu habis ngapain gitu Iya, kan dan ada waktu di mana kamu memang sendirian dan harus facing itu sendiri gitu ya kan membiasakan diri sebagai seorang yang ya individual istilahnya gitu kan betul. dan berusaha berkembang gitu ya kan menarik itu dari situ jadi apa namanya ini bisa dipakai untuk salah satu poin yang mungkin bisa diambil sama teman-teman gitu kan kita pun karena terus terang nggak berani plan cuman ketika Mm-mm. kita pikirin lagi ngelihat lagi apa sih yang kelihatannya beda gitu ya apa sih yang benar-benar membantu kita sampai sekarang itu salah satunya bahwa Ya, membiasakan berkomunikasi tentang apa namanya keinginan masing-masing ya ya, passion masing-masing dan benar-benar betul. didukung Mm-mm. ya kan nah dulu kamu pernah sama orang IT nggak terus gimana tuh ngedengerin apa namanya apa cerita tentang IT gitu tentang apa komputer kayak apa gitu overwhelmed nggak sih Ya, istilah kayak apa ya? Ya, kalau yang baru-baru, ya nggak ngerti sih. Tapi dia secara apa ya? Mungkin dia juga tahu gitu kalau aku nggak ngerti. Ya jelasin sedikit-sedikit gitu. hmm. Karena kamu juga cerita nggak pernah kayak detail. Mhm. em, Karena tahu ada audiensnya. iya bener gitu ya. Yang penting kamu tadi ngadepin masalah seperti apa gitu Hmm. kan. Berikut mau dia dengan apps atau ya maksudnya tugas Mhm. atau job desk yang sedang kamu kerjakan maupun dengan manusia gitu kan dan Mhm, kamu mhm. ngadepinnya seperti apa gitu. Begitupun aku gitu ya. Mhm, Apalagi mhm. ya banyak cerita gitu ya yang nggak bisa diketik dalam satu Iya, BBM gitu ya, satu iya, message BBM dan nggak mungkin lah itu harus dikeluarin dari mulutku sendiri. Jadi kan emosinya nyampe dan betul, lain-lain gitu. betul, betul. Jadi ya memang apa ya? Ya sama aku juga kan ketika cerita sama kamu misalnya, Mhm, aduh, aduh ada yang nggak ini nih kayak
kontrol nggak masuk apa. Kamu kan Betul, betul, sebenarnya betul. kan juga nggak ngerti gitu Betul, kan. betul. Cuman ya mungkin kamu juga mau ngebayangin gitu ya. Oh mungkin Hmm, kalau misalnya itunya kontrolnya nggak masuk berarti tesnya nggak akan jalan gitu ya. betul, betul. Sederhananya kayak gitu ya. Berarti aku juga kadang-kadang membayangkan pekerjaanmu juga seperti itu Betul, gitu. betul. Ya itu juga apa namanya? Lagi-lagi tidak benar-benar diniatin, cuman saat itu karena kita punya pola ya, bahwa oh kita ngobrol kapan, kita membiarkan dia kapan, dan itu Iya, apa namanya? Jadi sangat tertarik gitu sama obrolannya gitu ya iya kan. Kita 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 betul. nunjukin nih kayak oh tadi kontrolnya nggak masuk ya. Itu tuh kayak gimana sih? Pengen tahu, ceritain dong gitu. Even though at the end nggak kepake gitu. Apaan Gitu itu cuman nggak tahu. oh gitu. Oh gitu ya, bisa kayak gitu. Terus Penasaran akhirnya ya bisa gitu. nggak bisa, ya udah cuman kayak Iya, goalnya apa gitu kan. iya, Yang iya, penting kan kayak unek-unek aku atau unek-unek betul. kamu gitu kan Mhm, keluar gitu. mhm. Iya itu yang sangat diiniin kayak oh bisa kayak gitu ya kita ngobrol gitu. Ya itu kayak the next point yang mungkin juga oke untuk diambil itu bahwa nunjukin eh, Bahwa kita tuh tertarik, tertarik sama betul, obrolan tertarik sama obrolan pasangan itu, gitu. tertarik sama interest dia apa sih gitu Iya, kan. Even though kamu nggak bisa heeh. bener-bener banyak ngobrol, Atau banyak ngejelasin. mengerti Mhm. gitu. Tuh nanya satu dua hal dia Ya, juga pasti mau jelasin ya betul, supaya betul. iya aku juga nyambung Mhm, mhm. jelasinnya gitu kan dan kamu juga jadi keluhan aku atau cerita aku tuh tersampaikan gitu ke Betul, kamu betul, gitu ya. betul. Tapi itu jadi satu poin lagi, Mak. Kan suka ada yang bilang kalau cewek cerita itu cuma perlu didengerin gitu, nggak perlu dikasih solusi. Nah, dulu waktu waktu kita cuma bisa ngobrol kayak gitu, terus ya naturalis sebagai laki-laki terutama Mhm. yang tertarik sama urusan IT dan sebagainya kan kadang-kadang ngobrolin soal kontrol dan apa itu kan apa namanya dia juga sama gitu IT gitu kan dan Mhm. kadang-kadang aku kayak berusaha ngasih solusi atau apa itu pernah ngerasa terganggu nggak? Mmm, Karena naturalnya kan katanya pengennya didengerin aja, nggak mau dikasih solusi. Itu kan mungkin memes malah kadang-kadang kan. Nah, itu kejadian nggak sih? let me think. Ayo. Kayaknya nggak benar-benar mengganggu ya. Oh, mungkin pas eh kadang-kadang apa ya? Ketika kita tuh cerita lagi emosi meluap-luap gitu ya, lagi Mhm, ya pokoknya lagi emosi-emosinya tuh di atas kepala, di atas ubun-ubun tuh gitu. mhm, mhm, Kadang-kadang memang gak semua yang diceritain tuh emang gak butuh solusi, mhm. memang gitu. Cuman kan mungkin ketika itu kamu ya tidak tahu kapan nih si ama ini butuh solusi Betul. atau kapan si ama ini cuma butuh didengarkan Mhm, gitu. mhm. Aku nggak inget persis, cuman mungkin ada pernah satu kali atau dua kali ketika aku ya meluap-luap tentang pekerjaan atau tentang senior atau tentang teman gitu di pekerjaanku gitu. Betul. Terus dia kayak sorry kayak kamu kayak ya kamu harusnya gini 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 gitu. Aha, Haha. Dan pada saat itu kan kadang-kadang orang emosi yang nggak bisa ngerasa dirinya benar kan. betul. Ya nggak bisa pokoknya aku harus gini. Kan. Mhm, Seingatku ada sekali. mmm, Tapi nggak inget persisnya masalahnya apa. mhm. Dan waktu itu ngerasa annoying. Iya ya, aku pernah pernah sih. Oke. Ya nggak semuanya memang Iya, tapi itu kejadian ya, jadinya tetap kejadian. Ya gitu kan. waktu itu kan memang ya nggak tahu gitu kan. Nggak tahu memang, betul. Ya, jadi buat bapak-bapak tuh harus siap-siap, harus melihat apa namanya, kondisinya dulu. Ini ibunya beneran perlu solusi atau cuman perlu didengerin, Iya. gitu kan. Tapi di sisi lain juga aku, oh pengen apa namanya, menegaskan lagi gitu, poin di mana ketika lawan bicara itu sangat tertarik gitu ya sama apa yang kita Mm-mm. lagi obrolin, even though cuman jelasin, "Oh ya gitu," gitu, "terus gimana?" gitu. Buat buat
apa sih, terutama nggak tahu apakah yang lain juga sama. Menurutku bakal sama sih ya, bahwa ketika lawan bicaranya sangat tertarik, itu sangat-sangat berterima kasih, Oh sangat-sangat ya. berapresiasi ya. Karena kan, oh berarti dia mendengarkan nih apa yang gue omongin gitu Mhm. kan. Nggak cuman sekedar Lewat. dumping gitu doang, Oh kayak ya. oh, semua gue omongin dah gitu kan. Enggak. Apalagi kalau untuk yang ya terutama kayak ya soal hal-hal yang pengen didiskusiin atau Hmm. apa kan, itu kan kayak kita ngeluarin effort untuk menjelaskan hal-hal teknis, hal-hal kompleks jadi sederhana, itu kan biar ada umpan baliknya gitu, Iya ya kan? betul. Gua ngomongin server tuh bisa kayak gini, enggak? Kayak kayak kalau misalnya di dunia, I don't know, di dunia medis misalnya, ya kan, bahwa server itu adalah dokter atau apa gitu ya kan, berusaha dibikin relate itu karena itu pengen menginvite orang ikut ngobrol gitu, dan ketika dia beneran menyaut kayak happy Iya. happy banget gitu. Dan Gitu. lucunya itu kalau kayak kamu ngejelasin, ya kayak gitu. Kayak kamu ngejelasin apa problem kamu, tapi kamu bisa menggambarkan persis kayak situasi aku, ngerti nggak? Ya kayak Betul tadi betul gitu. betul. Contohnya, nih gue kalau jelasin tentang server nih, pasti temen lawan bicara gue kagak ngerti nih gitu kan. Dijelasin yang lebih awam yang sekiranya dia bisa mengerti gitu ya. Betul. Bener, aku juga sangat Mhm. berterima kasih kalau seperti itu. Karena memang sampai sekarang, literally dia Iya, apa ini melakukan sampai sekarang. Apa ya namanya kayak ya menganalogikan. bener menganalogikan. Jadi yang ya sama aku tuh kebayang dan aku bisa apa ya bisa ngebales bisa Iya. apa ya jawaban yang apa harapkan tuh ada gitu ya nggak Ya, ada reaksi, ada reaksi ada bener. setidaknya next-nya kita ngobrolin apa gitu. Mm-mm, mm-mm, Karena kan at the end juga kita tahu, oh kita bisa menganalogikan itu untuk jelasin masalahnya ya. Tapi kan mm-mm. ketika Mbak nyari solusi ya tetap aja gitu kan, ujungnya kita juga yang mikirin gitu, nggak Iya sampai benar. Ama juga nggak akan bisa ngerti juga nulisin ngodingnya gimana gitu kan. Tapi ya itu setidaknya, oh ya ya ada penggerak lah, si otak tuh gearsnya tuh bergerak sedikit karena ada force dari luar, ada inspirasi dari luar yang ya itu gitu Mm-mm, obrolan itu, dan itu jalan kan. Dan betapa indahnya gitu ngelihat, oh orang ini udah berkembang ya dari A sampai B gitu. Kamu bisa dengan ngobrol kayak gitu kan, even though nggak akan benar-benar bisa details apa, tapi ketika aku sekarang bahasnya soal sesuatu hal yang kecil terus lama-lama jadi besar, dan buat apa sih, kayak sangat-sangat happy gitu ngeliat, mm-mm, oh iya ya dulu kita ngobrolin yang ini, sekarang dia ngobrolin ini, oh dia berkembang gitu. mm-mm. Dan ya I'm very proud of her gitu. Kayak gitu. Cool. Ih, obrolan malam ini seru ya. Iya dong. Oke, satu poin selanjutnya yang mungkin tidak penting untuk dibahas itu overall ketika kita lihat perjalanan kita waktu LDR gitu ya, Tia. Mm-mm, Ya kan? In total 4 years mhm, almost, mhm. ya kan, For dengan you. banyak perubahan kayak apa, pindah dari Jogja ke Jakarta. Jakarta, terus ke Bandung dan sebagainya gitu kan. Em, yang apa rasain terutama waktu kita masuk ke jenjang yang lebih serius saat itu adalah eh kayak aku udah kenal ama secara pribadinya gitu. Jadi mungkin konteksnya sedikit soal LDR tuh kan kita nggak 100% kita nggak pernah ketemu gitu ya. Iya. Kita berusaha, selalu berusaha hampir setiap bulan sekali gitu kan Mm-mm. untuk ketemu, dan karena sama-sama perantau gitu, ama pergi ke Jakarta, apa pergi ke Jogja, kita pulang bareng-bareng, kita cari waktu yang sama untuk yuk kita pulang, terus ketemu keluarga dan akhirnya ketemu satu sama lain gitu kan. Mhm. Nah, itu tuh bikin apa ya, cara apa mengenal ama tuh sedikit berbeda Mhm. gitu. Menarik. Dari LDR itu yang kita sering gunakan untuk berhubungan, istilahnya Mhm. berkomunikasi apa itu kan bukan lagi soal fisik ya, bukan lagi soal fisik, soal I don't know misalnya kekayaan lah, apakah dia pakai motor lah, apa dia pakai apa, enggak. Iya. Yang kita constantly
pakai gitu, yang kita terus pakai adalah ideas, adalah kepribadian, adalah apa ya, ya asa gitu, apa ya, ya kepribadian lah, kepribadian, pikiran gitu. Dan itu ternyata jadi salah satu hal yang menurut apa tuh esensial, apalagi setelah menikah gitu. Jadi karena at the end gitu, kalian misalnya kalau normally pacaran sama, I don't know, for example, teman kantor gitu, yang every single day kamu bisa lihat orang itu, ya kan, walaupun misalnya kalian ya bukan lagi duduk bareng pengen pacaran atau gimana gitu kan, kalian sama-sama kerja, tapi easily reachable gitu Iya. kan. Menurut apa tuh mungkin bisa membuat decision making gitu terganggu atau terbiaskan sama hasrat gitu, ya kan. Misalnya orang ini kok apa ya, kalau kita objectively misalnya ngelihat si pasangan ini, si cowok cewek gitu, kok sepertinya tidak saling hormat gitu, atau misalnya sangat-sangat dependen gitu, kayak Hmm. dikit-dikit gue mau pergi ke mall buat belanja bulanan, padahal Hmm. misalnya tapi nggak bisa lah, aku harus sama kamu lah, gini gini gini. Kadang-kadang kan itu kan hal yang kayak kalau objektif gitu ya, kita nggak ngelihat orangnya, kita nggak tahu backgroundnya atau seperti apa, kadang-kadang kan kayak ih kok gitu ya. Ya, harusnya kan Hmm. nggak gitu, dan harusnya yang jadi obrolan adalah kenapa kayak gitu, apa sih yang nggak bisa, apa yang bisa kita lakukan bersama biar kamu akhirnya bisa gitu kan. Ya. Tapi ketika kamu terus-terusan melihat fisiknya, terus-terusan punya apa namanya, hasrat itu terpenuhi dengan misalnya gandengan tangan lah, apalah gitu kan, itu jadi hilang gitu. Itu bahkan mungkin bisa ketahuannya nanti gitu. Dan apa ya, bahkan ekstrimly kalau 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 bisa dibahas dulu, ingat banget waktu mau nikah tuh kayak dalam pernikahan itu mungkin eh enak-enaknya gitu ya bersama si pasangan itu nggak sampai 10% gitu. 90% itu isinya ya adalah solving problem together gitu kan, Hmm. hidup bersama gitu kan. Dan hal-hal kayak gini kayak kita apa namanya, luangin waktu bersama untuk ngobrol itu jauh lebih banyak dan jauh lebih berpengaruh dibanding kontak fisik itu Ya, gitu. betul. Gimana, ama ngerasa hal yang sama nggak tuh, gimana? Bingung banyak. Apakah ama juga sama ngerasa bahwa ketika kita udah masuk ke persiapan persiapan pernikahan, for example, ya banyak hal yang kerasa udah ke solve gitu karena kita udah tahu masing-masing cara pikirnya, tabiatnya gitu. Tanpa ngelihat benar-benar kayak fisiknya seperti apa atau keluarganya seperti apa atau kayaannya seperti apa gitu. Masih bingung? Masih bingung ya. Untuk kayak tahu banget juga kan enggak ya. Oke, ya Cuman memang. kita kayak berbekal, kita dan apa namanya yang bisa aku yakinkan gitu pada saat itu kenapa aku yakin sama kamu dan aku mau sama Hmm, kamu itu mhm, em, kita apa-apa kita obrolin. mhm, betul. Kayak apa ya, seingatku mm, memang apalagi pas kayak persiapan pernikahan itu kan katanya kan emang banyak sekali diuji gitu ya. Mhm, Mau dari apapun, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah gitu. Tapi karena aku percaya gitu ya, sesuatu tuh ya ada aja gitu solusinya gitu. Enggak ngerasa apa ya, beban berat karena ya udah aku memang sangat yakin kita bisa apa ya, ngobrol gitu kan. Karena mhm, ya nyambung lah gitu kan karena ya, kita belajar. Sebenarnya ya kayaknya eh kita menyadari kita mm, sering ngobrol tuh kayaknya
bukan akhir-akhir ini, setelah menikah bahkan. Iya, setelah Ya menikah kan? itu baru mulai kerasa buahnya Bahwa seperti ini. iya, gitu. Jadi waktu itu dulu nggak terlalu berat lah, pokoknya intinya ya karena aku percaya dan aku yakin juga dalam diriku sendiri, aku mengenal orang yang nggak asing gitu buat aku Betul, gitu kan, betul. karena memang selain kita banyak cerita, banyak ngobrol gitu, terus juga kan katanya juga traveling itu juga bikin apa sifat aslinya juga Keluar, keluar gitu betul. kan, dan kita pernah melalui itu gitu kan. Ya jadi aku yakin aja gitu, jadi nggak terlalu yang menakutkan atau yang kosong banget gitu bekal untuk pernikahan. Jadi bekal komunikasi itu ya harus ada. Betul, Jadi betul. menikah tuh harus ya ngobrol sama orang yang nyambung gitu, Iya, milih orang yang nyambung. Kalau iya, karena kan ibadahnya panjang ya, dan kalau betul. nggak ngobrol ya gimana Iya, betul, gitu. betul. Ya dulu kenapa highlight soal menuju ke yang serius kayak persiapan pernikahan itu karena banyak sekali hal yang perlu didiskusikan kan. Oh, banyak Tanggal sekali. lah, terus gimana caranya kita misalnya meyakinkan orang Menyatukan dua tua keluarga, dan sebagainya, iya dan benar. hal itu somehow terasa ringan. Bukan sangat-sangat ringan, tapi terasa ringan karena kayak kalau dari 100% itu 20% itu udah ke-solve. Aku tahu ama itu bakal kayak gimana kalau aku ya, membicarakan ini, membicarakan itu, ya kan? Lagi-lagi itu kan jadi dengan punya jarak LDR dan kita saat itu keterbatasan teknologi untuk terus-terusan ngelihat fisik gitu Fisik. ya. Ya kan, yes, mungkin Instagram apa foto ada, tapi seberapa jauh sih gitu foto gitu kan. Iya. Itu membantu kita untuk ngertinya tuh literally soul-nya, pikirannya gitu. Yang at the end akan jadi kenangan yang jauh lebih nempel gitu karena dua ideas, dua pikiran yang saling terhubung Iya. gitu. Kita menjalin apa namanya komunikasi. Kayak gitu. Itu yang jadi apa ya, side effect dari LDR Betul. yang saat itu kita bisa dapetin. Nah, mungkin untuk Ya sampai sekarang bahkan kita rasakan sih, iya, ya kan? akhirnya kita bisa Banyak rasakan jauh lebih, banyak buah bisa kayak gitu gini, yang heeh. Iya, kita iya. bisa diambil. Ya, mungkin kalau kita bahas soal how those experience relate sama orang-orang sekarang, gitu ya. Kalau dari apa sih, pengen bilang LDR itu tidak semenakutkan itu memang, ya kan? Ya, Tapi lagi-lagi mungkin mencoba punya batasan, punya pola gitu. Bahwa kita kondisinya memang harus jauh, tapi gitu coba punya satu komitmen sederhana ya kayak tadi gitu, bahwa sering ngabarin lah gitu, atau punya waktu kapan ngabarin, dan punya waktu juga untuk membiarkan dia tumbuh gitu. Resiko-resiko soal apakah dianya benar atau tidak dan sebagainya itu kan akan bisa terfilter sendirinya dari awal gitu kan, dan at the end kalian harus percaya gitu kan, karena kalau nggak dipercaya bisa sebagai pasangan, bener nggak sih? Pada betul. saat itu kita kayak ya udah, kita titipin gitu istilahnya sama-sama, bahwa aku percaya sama Ama, kita Ama akan baik-baik saja di sana, kerja dengan baik karena kita punya tujuan yang sama, kayak gitu. Itu yang apa ya, unexpected datang dari LDR. Tuh. Ada hal yang menarik lagi nggak, Mak, dari pengalaman LDR-nya, Mak? Kayak mungkin kayak soal kita main game itu, Mak. Main game apa saat itu, Mak, yang rame, Mak? Aduh, aku cari gamenya juga nggak Nggak nemu ketemu. lagi ya? Lupa aku. Kalian ingat nggak sih ada apps atau game lah gitu, yang bisa tebak gambar gitu. Jadi kita dikasih apa namanya keyword, terus lawan main kita itu suruh jawab apa yang kita gambar gitu ya. Dan itu ngegambarnya tuh lucu secara live gitu. Jadi pas apa kamu dapetnya misalnya Suruh kambing gunung. duduk Oh, kambing gitu misalnya, kambing duduk lah. Gimana coba gambar kambing duduk supaya dia bisa nebak tuh maksud kita tuh apa dengan gambar yang
nggak seberapa itu. Iya, betul. Dan itu kayak apa ya? eh Hal-hal yang kecil ya menurut gue, karena Hmm. gamenya sangat sederhana ya. Hmm, Gamenya hmm. sederhana, kita cuman gambar dan lawan lawan main kita menebak gambar. Tapi kalau dilakuinnya kayak apa ya? Ya lucu aja gitu. Jadi pas mungkin dia juga di sana ketawa lihat gambaran Iya, aku iya. gitu kan. Aku juga ketawa lihat gambaran dia apa gitu. Jadi kayak cari apa ya, kegiatan yang bikin hubungan kalian tuh anget terus gitu loh. Betul, betul. Memang kan ada kalanya apa ya, bosen lah ya teleponan aja gitu, Hmm. melihat video call. Iya, Tapi bikin suasana itu tuh seru gitu ya. betul, betul, betul. Salah satunya apapun sih, dari kayak game atau Hmm. misalnya apa, nonton. Kalau zaman sekarang kan katanya nonton bareng ya, Iya, nonton bisa bareng bersama pakai kayak Netflix dia, mm, kita apa kayak forecast kayak gitu ya. iya apa namanya itu ya di Ya play nonton bareng-bareng lah bersama, gitu. lah gameplay bareng, dia di sana, kita di sini Heeh. gitu. Jadi kayak dibikin Iya, lucu betul. aja gitu. Jadi kejadian-kejadian kayak gitu bahkan bisa diinget, aku yakin bisa Hmm. diinget sampai nanti tua, dan mungkin bahkan kita bisa cerita sama Iya, anak gitu ya. Kalau dulu betul. tuh zamannya Kayak terbatas gitu. loh gitu kan, nggak banyak Ya. apps atau komunikasi pun juga ya cuman video call via Skype gitu. Hmm. Ya lucunya aja gitu. Dan Mhm. itu sampai sekarang bahkan kita kayak apa ya, bosen nih gitu Mhm. kan. Jadi Selalu kayak nyari gitu kan, apa sih yang bisa dilakuin nyari kalau bareng misalnya gitu mah. kayak, kalau apa kan memang senangnya main game gitu kan. Hmm. Dan aku senang juga main game tapi yang nggak ribet gitu. Dan dia nyari Hmm. kira-kira game apa yang bisa dilakukan bersama gitu Betul. kan. Hmm. Kayak game Switch atau apapun ya, kayak Iya, kita berusaha aja gitu kayak tahu board oh dia suka main game ini gitu. gitu. Iya, kita coba bangun gitu. Jadi Iya. punya ada waktu. Ya ketika setelah anak bobo gitu kan, tidur Hmm. ya waktunya eh, kita lah gitu kan. Ya, Walaupun emang gak setiap hari, nggak usah lah setiap hari ya. ya. Tapi kan Itu bakal jadi topik panjang untuk iya, episode selanjutnya nanti tuh. episode selanjutnya aja ya. Ya intinya tuh kalau misalnya aku yakin juga pas mau LDR atau enggak LDR pun ada bosennya ya. Pasti. Ketemu terus juga bosen gitu Iya, kan. ya. Hmm. Nggak ketemu juga ya kangen, bosen. Bikinlah Hmm. suasana yang menurut kalian dan pasangan tuh lucu gitu, yang bikin kalian tuh ketawa bareng gitu. Iya, iya, itu apa? Dengan keterbatasan-keterbatasan kayak LDR itu ngebantu kalian juga untuk apa namanya melatih mencari Kreativitas, ya. kreativitas ya kan? Karena come up with topics untuk ngobrol bareng itu nggak gampang gitu kan? Iya. Apalagi kalau kamu nggak begitu kenal sama orangnya gitu dan dengan LDR kemarin itu ya dulu itu Ama dan apa tuh semacam membiasakan diri untuk kayak gitu. Mm-mm. Apa ya yang bisa dibahas, apa ya, oke nggak ada yang bisa dibahas, oke, Mm-mm. mungkin cari game atau mungkin apa kayak gitu, sending memes mungkin Iya, singkatannya gitu. heeh. Kita waktu itu senang banget stiker line ya Stiker kan, lain. Oh ya. tumpuk-tumpuk gitu, kita kayak war gitu, bener-bener lempar-lempar apa-pun gitu kan, kayak berusaha punya punya sparks gitu dari Oh, ya, jangan lupa juga ya kan, karena dulu mah kita LDR ya. hmm. Kayak apa, gojekin sesuatu buat Oh pasangan. ya, Itu juga lucu sampai sekarang aku masih ingat masih terus masih ya, inget ya dikirim kayak kayak gitu. dia di Jogja, aku waktu itu ulang tahun, tiba-tiba ada Ada apa, GoFood. iya. Tiba-tiba ada GoFood Tahu ke sekarang masih bisa atau kantor. enggak? Karena dulu lumayan hacky juga loh. Kayak Iya mungkin ya. sekarang udah ada rulesnya nggak boleh. Ah, bisa Oh, tahu. masih bisa ya? Bisa bisa. Oke. Jadi kita mah di Bandung. Dulu kan Heeh. aku ya, Iya bisa kayak gitu. bisa bisa Ya gitu. Jadi kejutan-kejutan itu tetap kejutan, penting. iya, kirimin hadiah gitu. Entah Hmm. apalah, nggak mestilah kayak bunga. Mhm, Ya mhm, makanan mhm. kesukaan. Atau waktu itu aku lagi sial banget waktu itu. Ya, kamu inget gak? Kamu ngirimin aku Kue itu, bukan, bukan bukan ya, kue, bukan es kue ya? krim. Oh Eh, iya. Häagen-Dazs kalau Iya nggak salah ya. Häagen-Dazs. Häagen-Dazs Tidak, promoan. tidak.
Ya nggak masalah, maksudnya jadi kan tapi niat baiknya dia Ya. waktu itu ya shit happen, Hmm. terus tiba-tiba itu ada GoFood di bawah gitu. Waktu itu kan aku ngekos kan, dia di Hmm. Jogja. Aku cerita ke dia dalam keadaan sedih gitu kan. Itu entah mungkin apa yang di kepala dia juga tiba-tiba. Tuh biasanya kalau kamu nggak cerita aku lupa loh. Kalau aku pernah Oh ngirim lagi. ya, ya emang kadang-kadang kan kita berbuat baik juga kan nggak harus diingat sama orang ya. Cuman kan orang yang Ya. nerimanya yang Iya, nah itu inget. kan yang. Nah, aku inget sampai sekarang. Ternyata spesial ya, oke. Oh, spesial lah. Ya itu kan kayak ya udah kayak pertama sama kamu kan dikirimin itu, Hmm, terus kirimin apalagi ya kue kue ulang waktu ulang tahun. tahun waktu itu. Ya, ya nggak sering-sering tapi lucu aja kan jadinya pas itu. Hmm. Ih, lucu ya, dia Hmm. perhatian gitu. Ya, betul betul. Ya untuk yang sekarang lagi-lagi kalau misalnya kita mau coba apply gitu di sekarang itu yang kita mau coba apa highlight itu adalah melatih kreativitas gitu kan membiasakan Mm-mm. diri bahwa oke kalau kita nggak apa namanya kayak karena ketika kalian pacaran gitu kadang-kadang kan mungkin nggak langsung mikirin what to do in the next 5 or 10 years gitu kan dan kita Mm-mm. di sini setelah ngelewatin beberapa episode walaupun masih sangat-sangat Ini anak baru lah ya. masih newbie Iya. misalnya cuman hal itu kerasa tuh challenge-nya bahwa kita akan masuk ke phase di mana bosen gitu kan Mm-mm. dan kalau kalian tidak terbiasa untuk berusaha mencari spark itu lagi gitu ya mungkin ya akan sulit lah gitu akan stressful gitu kan Iyalah. berusaha untuk cari apapun yang bisa dipakai gitu biar Yang seru bisa dilakukan lagi bersama gitu lah, iya ya iya kan? iya Sehingga kayak komunikasi itu jalan gitu kan. Terus betul ketawa bareng kan jadi ketawa bareng lepas ya iya gitu. iya iya Jadi hormon-hormon stresnya lepas tuh. itu salah satu poin lagi untuk apa eh, manfaat LDR. Iya betul. Oke, jadi TLDL, tolong don't listen untuk teman-teman. Di episode kali ini tentang LDR, yang pengen kita coba highlight dari eksplorasi, bukan eksplorasi, apa namanya, pengalaman kita waktu LDR itu bisa membangun apa namanya bibit-bibit good communications Iya. between uh, both like couples Mhm. gitu kan. Salah satunya adalah ketika kita membiasakan diri untuk ngobrol sama pasangan itu tentang apa namanya uh, pengembangan dirinya kan gimana Mm-mm. caranya kamu mengimbangi dia ketika dia sedang berkembang gitu kan dengan apa namanya coba ngobrol keseharian dia seperti apa at the end ya kan dan juga itu dibangun dengan punyanya cukup batasan antara kapan kamu ngobrol, kapan kamu membiarkan dia untuk berjuang sendiri gitu kan. Itu dari LDR itu bisa terbangun tuh gitu yang ya apa namanya? Ya bisa membangun hal seperti itu sehingga komunikasinya juga akan bisa lebih lancar gitu. Terus yang kedua juga soal eh apa tadi yang kedua? Yang pertama tadi soal obrolan. Oh ya, yang kedua adalah dengan LDR itu kalian kan semacam punya keterbatasan untuk ketemu secara fisik gitu. Dan itu tuh bisa punya positif efek yang lain yaitu mengenal pribadinya, mengenal idenya, karakternya gitu. Jauh lebih intim ya Iya. kan kamu akan tahu oh dia seperti ini dia seperti itu dari hasil obrolan kalian gitu kalian bisa ngelihat sendirilah even banyak banget kan kayak memes apa Bumble atau apa yang ngobrolnya kayak house life Bekasi cenah gitu kan udah gak nyambung gitu ya nggak kebayang gitu kalau mau dilanjutin lagi gitu Iya, kan skip bos. ya kayak gitu nah itu jadi ada dampak positif yang kalau mungkin kalian misalnya mau apa ya mempertimbangkan mau nggak LDR atau apanya itu bisa jadi hal positif yang bisa kalian ambil gitu bahwa Mm-mm. yang kalian akan
assess, yang kalian akan uji atau yang kalian akan benar-benar kenali dari orang itu ketika LDR adalah kepribadiannya, kiranya gitu, apakah bakal cocok atau enggak. Karena lagi-lagi yang kita mau highlight dalam pernikahan, hubungan secara fisik gitu ya, hubungan suami istri itu akan berpusat pada kepribadian, obrolan gitu ya, keseharian kalian hidup bersama sebagai dua insan gitu, bukan benar-benar sebagai pasangan yang terus-terusan di mabuk cinta istilahnya gitu. Iya. Dan itu kan jadi penting gitu. Sedangkan ketika pacaran kan pasti ada hasrat lah yang bikin feels like 80% itu isinya tentang cinta lah gitu. Padahal banyak masalah lain yang akan datang yang kalian harus hadapi bersama gitu. Dengan LDR kita ngerasa itu bisa muncul, itu bisa kelihatan, oh iya kalau aku hidup sama dia lama, gue bisa ngobrol nih panjang lebar sama dia, even maybe setiap hari apa yang itu yang bikin spark gitu, bahwa ya aku yakin dia orangnya gitu kan. Gitu. Dan ya last but not least, dengan LDR kita juga semacam punya tempat latihan gitu ya, untuk membiasakan diri untuk cari spark, cari new things untuk dilakukan bersama, ya kan, untuk tetap ngerasa bahwa heartbeat dari hubungan ini itu terus berdegup gitu ya. Dengan kalau kita saat itu ketika LDR ya, surprise by sending any meals through Gojek gitu kan, atau apa, atau sending games ya, kita main games bareng dengan dari jauh gitu kan. Apapun yang bisa kita lakukan saat itu gitu. Kita juga terbiasa tuh untuk cari hal baru apa sampai sekarang gitu. Ternyata itu bisa terbawa dan bahkan jadi kebiasaan gitu ya. Gitu kita pernah ya ngerasa kayak, oh udah lama ya nggak main seru-seruan apa kayak gitu yuk, kita cari gitu kan. Gitu. Itu sampai sekarang kita pikirin. Dan kita udah nggak ada istilahnya, nggak ada rasa malu bilang gue bosen ya ngapain yuk gitu ya. Itu kan penting juga tuh kadang-kadang menyuarakan kita tuh bosen atau apa. Iya kan? Menyampaikan emosi, yang menyampaikan perasaan itu jangan ditahan-tahan gitu. Karena ya nggak baik lah. Betul. Stres sendiri. Iya. Ya dari situ kan hal-hal kecil gitu ya, aku bosen nih, yuk cari kegiatan bersama gitu. Ya nggak mesti main game, pergi ke kafe, nonton bioskop, doing something together yang sederhana tuh bisa gitu. Jalan kaki bareng kayak keluar apa gitu kan. Like cooking. Semenjak kita tinggal di sini ya. Like cooking atau apapun itu. Gitu. Ya apapun lah. Jadi kan kalian sama pasangan ini pasti ngobrol, kamu sukanya apa? Kalian tidak tertarik, maksudnya tertarik sama apa? Ya, tertarik sama apa gitu kan, misalnya. Aku sukanya nonton Marvel misalnya. Ya udah. Coba ikutin gitu kan. Sampai sekarang itu kayak misalnya aku juga sama ke apa itu juga kan berbuah dari ngobrol. Awalnya kan memang kalau misalnya ya jadi nggak apa-apa lah. Kita coba ngobrol panjang, nggak apa-apa. Maksudnya apa ya, dari obrolan sederhana yang gak dipikir kayak, maksudnya itu kan ngalir aja ya. Kamu doyan nonton misalnya gitu, doyan kayak apa, iya kemarin aku nonton Marvel tuh, ini apa, Iron Man atau apa, dia sukanya itu tuh. Nah itu kayak hal-hal kecil tuh kita tangkep gitu kan. Lama-lama ya kayak penasaran juga nih. Kalau aku pribadi merasa, karena aku gak gitu suka nonton ya dari dulu gitu kan, penasaran nih apa sih gitu kan, Marvel tuh film kayak apa gitu. Selain dulu kan aku nontonnya cuman Spider-Man 1, 2 udah kelar gitu kan. Yang aku kenal ya itu cuma itu. Jadi kayak namanya superhero lain sih cuman kayak tahu namanya aja, nggak sampai nonton film. Betul. Jadi kayak penasaran nih, apa sih yang dia suka dari film Marvel ini gitu. Cobalah gitu kan, nonton. Jadi kan kayak itu tuh kayak apa ya, supaya kita tuh kayak nyambung gitu ya, ngobrolnya betul, gitu kan. Betul. Oh iya kemarin aku abis nonton Iron Man. Nonton Iron Man yang mana? Nanti kan
seru Iya, lagi gitu obrolan iya, kan. betul, betul. Terus lama-lama kayak misalnya dia, aku habis main board game sama Anu gitu. Oh dia Hmm, suka board game ini gitu. seru loh yang Terus kayak gini. Nanti kalau kita ini main bareng ya, gitu iya, kan, gitu kan. nah kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak nggak apa sih? Maksudnya kalian ngobrol tuh ada yang dipetik gitu loh. Betul, Jadi kan kayak betul. tahu nih kesukaan pasangan tuh apa, Hmm, makanan kesukaannya apa gitu. ya. Dari situlah itu kan obrolan jadi kayak bisa beranak lagi gitu Hmm, kan. Dan hmm, bahkan kita melakukan eh apa mencoba apa yang pasangan kita suka gitu kan, yang mungkin hmm. sebelumnya belum pernah kita coba Ya, gitu kan. Ternyata itu juga nge-unlock diri lu sendiri betul, gitu. Oh, ternyata betul. seru juga ya main board game atau seru juga ya nonton. Ya, itu true story ya. Iya, Sering kita main main board game ternyata jadi true curhat. story. Suka memang senang main board game, cuman kan aku nggak explore gitu Iya, kan. iya. Nah, punya pasangan yang suka explore board game gitu Hmm, kan. mhm. Oh, seru juga gitu. Itu Iya. lama-lama tuh kayak nge-unlock diri lu yang bahkan lu tuh mungkin nggak pernah lu pikirkan bisa atau Mhm. suka gitu. Ya itu kan salah satu apa ya? Salah satu buah ya, Iya, side effect dari cara ya kita side explore, effect. cara kita terus-terusan lagi-lagi apa, menjaga beat, menjaga Iya. spark sih. Kita selalu enak ya spark gitu, bahwa Iya, ada spark. tring-tring gitu. Iya, Apa sih gitu ya. sehari ini itu gitu bahasan gitu. Nah, itu again kalau kita balik lagi ke temanya LDR itu juga somehow bisa ngebantu untuk melatih Mm-mm. kebiasaan cari sehingga ya itu jadi pasangan suami istri itu yang selalu punya apa namanya Ide, ide selalu punya kreativitas hmm, untuk doing ya something doing together something bahkan gitu. kita bisa tumbuh bersama Ya, gitu. seru banget. Seru ya, seru ya. Oke, so untuk next episode mungkin di 2 minggu ke depan I don't know. sekitar 2 minggu ke depan kita bakal bahas lagi hal-hal yang lebih lanjut soal komunikasi terutama ketika kita memulai eh, apa namanya bahtera rumah tangga. Mhm, mhm. Bagaimana kita saat itu juga apa namanya mencoba bikin eh, environment yang membuka semua apa namanya komunikasi. Apalagi saat itu kan eh, ketika kalian baru berumah tangga tuh banyak hal baru tuh. Contohnya soal Iya, hal-hal yang pribadi, hal-hal kebiasaan, pokoknya kebiasaan-kebiasaan kebiasaan, iya terutama pasangan. kebiasaan di atas ranjang yang pasti belum pernah dilakukan gitu kan. Mm-mm. Gimana tuh? Kita akan bahas lagi itu lebih lanjut di episode selanjutnya. So, So, stay stay tuned. tune. Jangan lupa posting any comments, any questions. Iya. And yeah, see you next episode. Bye-bye. Bye.